Langit Jakarta mendung saat sebuah pesawat besar mendarat darurat karena gangguan teknis. Di tengah kekacauan di landasan, seorang pria berseragam lusuh berlari melawan arah kerumunan. Namanya Dimas, kuli bandara yang tak dikenal siapa-siapa. Namun dalam 15 menit, tindakannya menyelamatkan lebih dari 200 nyawa. Termasuk seorang pilot cantik asal Amerika, Emily Charter. Tapi siapa sangka, pertemuan yang dimulai dari ledakan mesin dan kepanikan itu akan menyalakan api cinta di antara dua dunia yang sangat berbeda. Namun di balik senyum Emily, tersimpan luka. Dan di balik sikap tenang Dimas, tersembunyi rahasia besar yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Namanya Dimas Wicaksana. Ia lahir di sebuah desa kecil di lereng Gunung Wilis, Jawa Timur. Anak sulung dari 3 bersaudara, Dimas tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya seorang petani penggarap lahan milik orang lain. Ibunya penjual gorengan yang setiap pagi berkeliling kampung. Hidup mereka tak pernah bergelimang harta, tapi selalu kaya dalam doa dan kesabaran. Sejak kecil, Dimas terbiasa dengan kerja keras. Selepas sekolah dasar, ia mulai membantu ibunya menggoreng tahu dan pisang, lalu menjajakan di pinggir jalan. Ia tak pernah malu, meski sering diejek teman-teman sekolahnya. Di matanya, yang penting adalah bagaimana ia bisa membantu orang tuanya dan memastikan adik-adiknya tetap bisa sekolah. Namun hidup tak pernah mudah. Ketika Dimas berusia 18 tahun, ayahnya jatuh sakit dan tak lagi bisa bekerja. Utang menumpuk untuk biaya pengobatan. Dalam keputusasaan, Dimas memutuskan pergi ke Jakarta. Dengan uang Rp150.000 hasil menjual sepeda tuanya, ia merantau sendirian, meninggalkan tanah kelahirannya yang dingin dan damai. Di Jakarta, ia sempat jadi kuli bangunan, penjaga warung, hingga akhirnya diterima sebagai kuli bagasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pekerjaannya berat, gajinya pas-pasan. Tapi Dimas tidak pernah mengeluh. Ia bekerja dari subuh hingga malam, mengangkat koper-koper berat, menarik troli bagasi, dan membersihkan area kargo. Setiap bulan, sebagian besar gajinya ia kirimkan ke ibunya di kampung. Sementara itu, di belahan dunia lain, seorang wanita bernama Emily Charter menempuh jalan hidup yang jauh berbeda. Emily adalah pilot muda asal Amerika Serikat. Ayahnya mantan pilot militer. Ibunya dosen di universitas ternama di Boston. Sejak kecil Emily terbiasa hidup disiplin dan kompetitif. Ia bercita-cita menjadi pilot sejak melihat pesawat tempur ayahnya melintas di langit Arizona. Ketika usianya 23 tahun, ia berhasil mendapatkan lisensi pilot komersial dan mulai terbang antar negara. Di usia 31, Emily sudah menjadi kapten maskapai penerbangan internasional ternama. Ia fasih dalam 5 bahasa, terbiasa hidup di berbagai zona waktu, dan sangat terkenal karena ketegasan serta profesionalismenya. Namun di balik semua itu, hidup Emily kosong. Ia tidak punya pasangan, tidak dekat dengan keluarganya, dan merasa dunia ini seperti tempat persinggahan yang hanya penuh dengan kesibukan tanpa arah. Ketika ia dipindah tugaskan menjadi kapten jalur Asia Pasifik, Emily mulai menetap sementara di Indonesia. Ia memilih tinggal di apartemen dekat bandara untuk memudahkan mobilitas. Disinilah, untuk pertama kalinya, takdir mempertemukan dua manusia dari dua dunia yang berbeda. Hari itu, Emily baru saja mendarat dari penerbangan Tokyo, Jakarta. Ia berjalan menuju ruang tunggu eksekutif saat matanya tertumbuk pada keributan kecil di ujung lorong terminal. Seorang anak kecil tiba-tiba berlari dari pelukan ibunya, mengejar balon yang terbang tertiup angin. Tepat saat itu, sebuah troli besar yang membawa koper-koper bertonton berat tergelincir dan melaju cepat ke arah anak itu. Semua orang terdiam. Tak ada yang sempat bereaksi. Tapi seorang pria berseragam lusuh, dengan sigap melompat dari jalur seberang dan menubruk troli itu, lalu memeluk si anak dan menjatuhkan dirinya ke lantai. Koper-koper berhamburan, dan suasana menjadi kacau. Tapi anak itu selamat. Emily memperhatikan semua itu dari kejauhan. Pria itu bangkit perlahan, membersihkan seragamnya yang kotor, lalu menunduk dalam-dalam pada ibu si anak, meminta maaf meski jelas-jelas dia yang menyelamatkan nyawa anak itu. Ia tak menuntut apapun. Bahkan saat petugas keamanan datang,
Ia hanya berkata, "Aku cuma pengen anak itu selamat. Pak, kalau salah, saya tanggung." Emily terpaku. Entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari pria ini. Ia tak tahu namanya, tak tahu dari mana asalnya. Tapi wajah tenang dan sikap rendah hati pria itu membekas di ingatannya. Hari-hari berikutnya, Emily tanpa sadar mulai memperhatikan gerak-gerik pria itu. Ia melihat pria itu bekerja tanpa lelah, selalu lebih pagi dari yang lain, dan pulang paling terakhir. Dimas selalu tersenyum pada semua orang, termasuk pada mereka yang kerap mengejeknya karena pakaiannya yang lusuh atau logat Jawanya yang kental. Satu sore, Emily mencoba menghampiri pria itu saat ia sedang duduk sendirian di pojok kantin bandara, makan nasi bungkus. "Hai, sapa Emily? Kamu yang waktu itu nolong anak kecil, kan?" Dimas tampak kaget. Ia buru-buru berdiri dan menunduk. "Maaf, saya tidak tahu ibu siapa. Saya bukan siapa-siapa." Emily tersenyum. "Nama saya Emily. Saya kerja di maskapai." Dimas masih canggung. Tapi Emily terus mengajaknya bicara. Percakapan itu berlangsung singkat, tapi cukup membuat Emily semakin penasaran. Dimas berbeda dari pria-pria lain yang ia kenal. Ia tidak berusaha menarik perhatian. Ia tidak mencoba mendekatinya. Ia hanya bersikap sopan dan jujur. Hari berganti minggu. Setiap kali Emily melihat Dimas, hatinya terasa aneh. Ia mulai sengaja mencari waktu istirahat yang sama, berpura-pura tersesat di area kargo, atau bahkan pura-pura membeli kopi di warung kecil tempat Dimas sering nongkrong. Namun Dimas tetap menjaga jarak. Ia sopan, tapi tak pernah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia tertarik. Dan itu justru membuat Emily makin ingin tahu. Sampai akhirnya, pada suatu malam, koper salah satu penumpang VIP hilang misterius di area bagasi. Semua karyawan panik. CCTV rusak. Penumpang itu adalah pengusaha besar dari luar negeri. Jika koper itu tak ditemukan, banyak orang akan dipecat. Di tengah kekacauan itu, Dimas diam-diam menyusuri seluruh jalur kargo. Ia mengingat wajah porter yang mengangkat koper terakhir, mengingat jalur ban berjalan, dan akhirnya menemukan koper itu tersembunyi di belakang dinding pembatas. Ia membawanya kembali ke manajer, tanpa suara. Ketika ditanya siapa yang menemukannya, Dimas hanya berkata, "Mungkin koper itu nyelip sendiri, Pak. Yang penting udah ketemu." Emily, yang kebetulan ada di lokasi, memperhatikan semua itu. Ia mendekati Dimas saat semua orang sibuk. "Kenapa kamu gak bilang itu kamu yang nemuin?" Dimas menatap Emily, lalu menunduk. "Kerja itu bukan buat dapat pujian. Saya cuma gak pengen orang lain kena masalah." Emily terdiam. Matanya memandang pria di depannya. Pria sederhana dengan seragam lusuh, tapi penuh dengan ketulusan yang tidak ia temukan di tempat lain. Saat itu juga, sesuatu dalam diri Emily mulai berubah. Dan tanpa ia sadari, ia telah jatuh hati pada pria yang bahkan tak tahu siapa dia sebenarnya. Malam itu langit Jakarta mendung. Lampu-lampu jalan memantul di genangan air hujan yang belum kering sepenuhnya. Di sebuah warung kopi kecil tak jauh dari gerbang barat bandara, Dimas duduk sendirian sambil menyeruput kopi hitam. Di hadapannya, sepiring gorengan yang tak disentuh dan raut wajahnya yang tampak tenggelam dalam pikiran. Sejak pertemuan terakhir dengan wanita bernama Emily itu, ia merasa ada yang berubah. Bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Ia bukan pria yang mudah goyah hanya karena wajah cantik atau jabatan tinggi. Tapi cara Emily memperhatikannya, menyapanya dengan sopan tanpa merendahkan, itu yang membuat hatinya terguncang. Ia tahu betul batasnya. Ia hanya seorang kuli bagasi. Hidupnya pas-pasan. Bajunya sederhana. Masa lalunya penuh luka dan tanggung jawab. Ia tak boleh terjebak dalam hayalan. Sementara di sisi lain, Emily kembali ke apartemennya dengan gelisah. Ia membuka jendela besar di lantai 13 tempat ia tinggal, memandangi kerlap-kerlip lampu pesawat yang mendarat. Kepalanya dipenuhi bayangan wajah pria itu. Senyumnya yang jujur, jawabannya yang tenang. Emily sadar, ia mulai jatuh hati. Tapi ia juga sadar, perasaannya ini bisa berakhir bencana.
Dalam hidupnya, ia terbiasa memimpin. Ia terbiasa dikagumi. Tapi pada Dimas, ia tak menemukan kekaguman. Ia menemukan rasa hormat. Itu membuatnya rindu. Itu membuatnya takut. Bagaimana jika semua ini hanya perasaannya saja? Bagaimana jika Dimas menolaknya? Dan bagaimana jika status mereka terlalu jauh untuk bisa dijembatani? Hari-hari selanjutnya berjalan seperti biasa. Tapi hati mereka tak lagi biasa. Emily mulai mencari cara untuk lebih sering bertemu Dimas tanpa menarik perhatian. Ia kadang pura-pura kehilangan barang kecil di terminal. Kadang datang lebih awal dan duduk di kantin murah tempat Dimas sering makan siang. Semuanya ia lakukan dengan alasan sederhana. Ia ingin mengenal pria itu lebih dalam. Dimas sadar akan kehadiran Emily. Tapi ia tak pernah berani berharap. Ia hanya membalas setiap sapaan dengan sopan. Menjawab setiap pertanyaan dengan jujur. Tapi tak lebih dari itu. Sampai suatu hari, Emily mengajaknya bicara lebih serius. Hari itu bandara sepi. Sebuah penerbangan internasional delay karena badai di Australia. Emily duduk di bangku panjang dekat area pengambilan bagasi. Dimas lewat sambil mendorong troli kosong. Emily memanggilnya. "Dimas," katanya pelan. "Boleh duduk sebentar?" Dimas menoleh. Ia ragu. Tapi akhirnya ia duduk, menjaga jarak, menunduk sedikit. "Saya mau tanya." Emily memulai. "Kamu kerja di sini sudah berapa lama?" 4 tahun, jawab Dimas. "Mulai dari jadi pembersih lorong, sekarang bantu di bagian bagasi." "Kamu selalu bekerja sekeras ini?" Dimas tertawa kecil. "Kalau nggak kerja keras, nggak bisa makan, Bu." "Emily," potong Emily. "Panggil saya Emily saja." Dimas mengangguk pelan. "Iya. Maaf, Emily." Hening sejenak. Emily menatap Dimas lekat-lekat. "Apa kamu punya pacar?" tanyanya. Tiba-tiba, Dimas terlihat kaget. Matanya melebar sedikit. Lalu buru-buru menunduk. "Enggak. Saya gak punya siapa-siapa." Emily tersenyum. "Kenapa?" Dimas menghela napas. "Saya gak punya waktu buat hal-hal kayak gitu. Kerja, kirim uang buat keluarga di kampung, bantu adik sekolah. Hidup saya ya begitu aja." Emily mengangguk pelan. Hatinya tersentuh. "Kalau ada orang yang ingin mengenal kamu lebih dekat, apa kamu akan mengizinkan?" Dimas terdiam lama. Angin malam bertiup pelan. Ia menatap wajah Emily, lalu mengalihkan pandangan. "Maaf, Emily. Saya bukan orang yang layak buat dikenal lebih dekat. Dunia saya beda." Emily hendak bicara, tapi Dimas berdiri pelan. "Saya harus balik kerja. Terima kasih sudah mau ngobrol." Lalu ia pergi, meninggalkan Emily yang terpaku dalam diam. Jantungnya berdegup cepat. Ini pertama kalinya ada pria yang menolaknya secara halus. Tapi bukan karena angkuh. Justru karena rendah hati. Dan itu membuat Emily semakin tidak bisa berpaling. Beberapa hari berlalu. Emily memutuskan mengambil cuti singkat dan mengunjungi Yogyakarta untuk liburan. Tapi pikirannya tetap tak bisa lepas dari Dimas. Ia bahkan menulis catatan kecil di buku hariannya. Sesuatu yang tak pernah ia lakukan selama bertahun-tahun. "Aku tak pernah menyangka bisa jatuh hati pada pria yang tak punya apa-apa. Tapi entah kenapa, aku merasa justru dia yang punya segalanya. Hati, kejujuran, dan keberanian." Sementara itu, Dimas mencoba menjalani hari seperti biasa. Tapi sejak perbincangan malam itu, pikirannya tak tenang. Ia bertanya-tanya, apakah ia terlalu kasar? Apakah Emily merasa malu? Ataukah memang seharusnya begitu? Ia mencoba melupakan. Tapi semakin ia mencoba, bayangan wajah Emily semakin membayangi pikirannya. Minggu berikutnya, Emily kembali. Ia mengenakan pakaian santai, bukan seragam pilot. Ia mencari Dimas. Tapi pria itu tak terlihat di mana-mana. Hingga akhirnya, ia melihatnya dari kejauhan, sedang membersihkan lantai gudang kargo, sendirian. Emily menghampirinya. "Hai,
Sapa Emily. Dimas berdiri. Oh, Emily. Maaf, saya lagi bersih-bersih. Emily tersenyum. Saya datang bukan untuk minta kamu bersihin sesuatu. Saya mau minta tolong temani saya jalan-jalan. Dimas terdiam. Kalau kamu mau, lanjut Emily. Apa gak salah? Tanya Dimas pelan. Saya cuma kuli bagasi. Kamu salah, kata Emily, menatap mata Dimas. Kamu bukan cuma kuli bagasi. Kamu orang yang jujur, baik, dan saya ingin mengenal kamu sebagai manusia, bukan jabatan. Dimas menghela napas panjang. Ia menunduk. Baiklah, tapi jangan salahkan saya kalau kamu nanti nyesel. Emily tertawa kecil. Saya gak pernah nyesel ketemu orang baik. Hari itu menjadi titik awal kedekatan mereka. Emily dan Dimas mulai menghabiskan waktu bersama. Tak muluk-muluk. Kadang hanya makan pecel di pinggir jalan, minum kopi di warung, atau duduk di taman kota. Tapi setiap percakapan mereka dipenuhi tawa dan kejujuran. Namun, hubungan mereka tak luput dari pandangan sinis. Rekan kerja Emily mulai bergosip. Beberapa dari mereka menyindir di belakang, bahkan menganggap Emily telah merendahkan martabatnya dengan dekat pada orang bawah. Dimas tahu hal itu. Ia mendengar semuanya. Tapi ia diam. Ia tidak ingin menyakiti Emily. Dan ia juga tidak ingin jadi beban. Ia mulai mempertimbangkan untuk menjauh. Tapi saat hendak mengutarakannya, sebuah kejadian besar mengguncang semuanya. Seorang penumpang penting kehilangan barang berharga. Dan kecurigaan langsung mengarah ke Dimas. Petugas keamanan datang ke rumah kontrakannya malam hari. Emily mendapat kabar dan langsung berlari ke sana. Tapi Dimas sudah dibawa pergi. Emily menatap langit malam dengan dada sesak. Ia tahu Dimas tidak mungkin mencuri. Tapi semua bukti mengarah padanya. Dan saat itulah, Emily bersumpah akan mencari tahu kebenarannya. Dengan segala cara. Dan disinilah awal dari rahasia yang lebih besar terungkap. Malam itu, suasana kantor keamanan bandara begitu tegang. Lampu neon menyala dingin, memantulkan warna pucat di wajah-wajah yang sedang serius mendiskusikan laporan kehilangan seorang diplomat asing. Sebuah koper hitam berisi dokumen penting dan sejumlah uang tunai raib dari ruang bagasi pesawat yang baru mendarat dari Singapura. Tak butuh waktu lama bagi jari-jari penuh prasangka mengarah ke satu nama. Dimas. Bukti-bukti awal seolah memperkuat tuduhan. Kamera pengawas menangkap sosok Dimas mendekati koper tersebut beberapa menit sebelum koper itu hilang. Tak ada saksi yang bisa membela. Dan yang lebih menyakitkan, beberapa rekannya diam-diam menyebar kabar buruk, menyebut Dimas sering pulang lebih malam dari biasanya dan mulai membawa ponsel mahal. Padahal itu adalah hadiah dari adiknya yang baru diterima kerja. Emily datang tergesa. Nafasnya terengah. Wajahnya pucat. Ia menahan emosi melihat Dimas duduk di kursi interogasi dengan tangan terikat borgol plastik. Apa ini? Suara Emily menggema, memotong percakapan para petugas. Maaf, Kapten Emily, ucap kepala keamanan. Tapi ini sudah sesuai prosedur. Kami hanya menindaklanjuti bukti-bukti yang ada. Bukti kalian lemah. Serunya. Saya tahu siapa Dimas. Ia tidak mungkin melakukan ini. Kami tidak bisa hanya berdasarkan penilaian pribadi Anda. Emily menatap tajam, lalu berjalan mendekati Dimas. Kamu tidak melakukan ini, kan? Dimas menunduk. Ada kesedihan dan rasa malu bercampur di matanya. Tidak. Emily, saya tidak pernah ambil apapun yang bukan milik saya. Emily memutar badan. Lepaskan dia sekarang juga. Saya akan buktikan bahwa dia tidak bersalah. 1 jam kemudian, Emily duduk di ruangan monitor CCTV bersama teknisi bandara. Ia minta semua rekaman diperiksa kembali, detik demi detik. Ia tahu ada yang janggal. Ia mengamati gerak tubuh Dimas. Lalu memperhatikan orang lain yang berlalu lalang di sekitarnya. Sesuatu menarik perhatiannya. Stop, katanya tiba-tiba. Rewind 5 detik. Zoom ke sosok yang berdiri di belakang troli bagasi. Tampak seseorang berkemeja putih dengan ID card palsu mengambil koper hitam yang dituduhkan pada Dimas.
Ia bergerak cepat dan cekatan, lalu menghilang di pintu darurat. Emily berdiri. Itu bukan Dimas. Dan dia bukan staf resmi bandara. Ia segera melapor ke pihak manajemen. Setelah identitas pelaku diperiksa, barulah semua kecurigaan terhadap Dimas runtuh. Malam itu juga, Dimas dibebaskan. Di luar kantor, Emily berdiri menunggu. Begitu Dimas keluar, ia langsung mendekat. "Kamu baik-baik saja?" Dimas mengangguk pelan. "Saya sudah terbiasa difitnah. Tapi malam ini saya hampir kehilangan segalanya." Emily terdiam. Wajahnya menegang. Ia merasa bersalah. Ia seharusnya melindungi Dimas lebih cepat. "Maaf, Dimas." Dimas menggeleng. "Kamu gak salah, Emily. Kamu justru satu-satunya orang yang percaya sama aku." Beberapa hari setelah kejadian itu, rumor pun menyebar dengan cepat. Banyak yang kaget saat tahu bahwa Dimas tidak bersalah. Beberapa dari mereka yang dulu mencibir, kini diam 1000 bahasa. Tapi bagi Dimas, luka itu masih membekas. Bukan karena tuduhan itu sendiri, tapi karena ia tahu betapa mudahnya orang menghakimi tanpa bukti. Meski begitu, peristiwa itu menjadi titik balik hubungan mereka. Emily merasa tak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Ia tidak peduli dengan pangkat, jabatan, atau reaksi orang. Ia hanya tahu bahwa pria bernama Dimas itu telah menyentuh hatinya lebih dalam dari siapapun. Suatu sore, di pinggir danau buatan dekat kompleks bandara, Emily dan Dimas duduk berdua. Udara lembab menyelimuti sekitar. Burung-burung terbang rendah. Suasana tenang. Hanya ada suara angin dan detak jantung yang semakin cepat. Emily membuka suara. "Dimas, aku tahu mungkin ini terdengar aneh. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyukai kamu. Bukan karena kamu menyelamatkan namaku. Bukan karena kamu bersikap sopan. Tapi karena kamu membuatku merasa pulang." Dimas diam lama. Matanya menerawang. "Aku cuma kuli, Emily. Kalau kamu jalan sama aku, dunia akan tertawa." Emily tersenyum kecil. "Aku sudah biasa ditertawakan. Tapi kamu adalah satu-satunya yang membuat aku ingin terus tersenyum." Dimas menunduk. Hatinya berperang. Ia ingin bahagia. Tapi ia takut membuat Emily menderita. Hidup bersamanya bukan jalan mudah. Tapi ia juga tahu, menolak perempuan sebaik Emily adalah kezaliman terhadap hati sendiri. "Aku gak bisa janji buat bahagiain kamu, Emily. Tapi aku bisa janji gak akan bohong. Dan gak akan ninggalin kamu." Air mata Emily menetes pelan. Ia mengangguk. Itu lebih dari cukup. Hari-hari mereka pun berubah. Tak lagi sembunyi-sembunyi. Emily dan Dimas mulai tampil di hadapan publik. Kadang jadi bahan tertawaan. Tapi mereka tak peduli. Cinta mereka tumbuh perlahan. Di tengah hiruk-pikuk bandara yang tak pernah tidur. Namun, badai belum berakhir. Sebab ada satu orang yang tak senang melihat hubungan mereka. Seorang pilot senior bernama Mark, mantan kekasih Emily yang pernah ditolak secara halus, kini mulai menunjukkan taringnya. Ia menyebar fitnah bahwa Dimas mendekati Emily demi harta. Ia bahkan berniat membuat laporan palsu yang bisa membuat Dimas dipecat dari pekerjaannya. Suatu hari, Dimas dipanggil ke kantor pusat operasional. Di sana, ia diberi surat peringatan atas dugaan pelanggaran prosedur kerja. Sesuatu yang ia tahu tidak pernah ia lakukan. Tapi laporan itu resmi. Dan jika tak ada pembelaan, ia bisa kehilangan pekerjaan. Emily tahu siapa dalangnya. Ia tahu Mark masih menyimpan dendam. Tapi membuktikan kebusukannya tidak semudah itu. Maka untuk pertama kalinya, Emily menggunakan kekuatannya sebagai kapten pilot untuk memulai penyelidikan internal. Langkah yang berisiko. Bisa membuatnya disidang etik. Tapi demi Dimas, ia siap hadapi apapun. Dan inilah awal dari permainan kekuasaan. Antara cinta yang tulus dan kedengkian yang membusuk. Langit pagi di Bandara Soekarno-Hatta tampak lebih kelabu dari biasanya. Awan menggantung rendah, seperti menyimpan rahasia yang berat. Di terminal keberangkatan, langkah kaki para penumpang beradu dengan suara pengumuman yang terus bergema.
Namun di sebuah ruangan yang sunyi, pertarungan tak kasat mata sedang berlangsung. Emily duduk di hadapan Dewan Etik Maskapai. Wajahnya tenang tapi tegas. Ia telah mengajukan pengaduan terhadap Mark, pilot senior yang memiliki reputasi baik di permukaan, tapi busuk di balik layar. Emily tahu langkah ini bisa merusak karirnya. Tapi ia tidak gentar. Saya memiliki cukup bukti bahwa laporan pelanggaran terhadap Dimas adalah hasil manipulasi yang disengaja, ucapnya lantang. Beberapa anggota dewan tampak gelisah. Salah satu dari mereka mencoba menengahi. Kapten Emily, Anda menyadari tuduhan ini sangat serius. Mark telah mengabdi di maskapai ini selama 20 tahun. Justru karena itu, jawab Emily cepat. Karena terlalu lama berada dalam zona aman, ia merasa berhak melakukan apapun, termasuk mencemarkan nama baik seorang staf hanya karena rasa cemburu. Semua mata menoleh padanya. Tak ada yang berani memotong. Emily lalu mengajukan rekaman suara. Ia mendapatkannya dari seorang teknisi yang secara tak sengaja merekam percakapan Mark di ruang istirahat pilot. Dalam rekaman itu, suara Mark terdengar jelas, penuh amarah. Kalau dia pikir bisa rebut Emily dari aku hanya karena dia sok jujur, dia salah besar. Aku akan buat dia dipecat. Lihat saja nanti. Suasana ruangan berubah sunyi mencekam. Tak ada yang bisa membela Mark lagi. Dewan Etik akhirnya menyatakan bahwa tuduhan terhadap Dimas tidak berdasar, dan Mark segera diberi sanksi berat. Sementara itu, Dimas kembali bekerja seperti biasa. Ia menyapu lantai gudang bagasi, menata koper, dan menyapa rekan-rekan kerja yang kini mulai memandangnya dengan lebih hormat. Tapi hatinya gelisah. Ia tahu Emily berjuang keras untuk membersihkan namanya. Dan semua itu membekas dalam-dalam di relung hatinya. Sore itu, saat langit berubah jingga dan pesawat-pesawat mulai satu-satu terbang ke angkasa, Dimas menunggu Emily di tempat biasa mereka bertemu, sebuah bangku tua di belakang hanggar utama, dekat pagar kawat berduri yang menghadap ke landasan pacu. Ia membawa sebuah kotak kecil di sakunya. Tangannya berkeringat dingin. Emily datang, mengenakan jaket pilotnya yang kini tampak sedikit kusut karena hari yang melelahkan. Tapi senyumnya tetap hangat. Kamu baik-baik saja? Tanya Dimas. Emily duduk di sampingnya. Aku selalu baik kalau duduk di sini. Dimas menunduk, menarik napas dalam-dalam. Aku gak tahu harus bilang apa. Aku cuma kuli bandara. Tapi aku tahu satu hal pasti. Kamu perempuan yang paling kuat yang pernah aku kenal. Dan aku ingin hidupku bersama kamu. Ia mengeluarkan kotak kecil itu, membukanya perlahan. Di dalamnya ada cincin sederhana, bukan berlian mewah. Hanya cincin perak yang ia pesan dari perajin lokal, dengan ukiran nama mereka di sisi dalamnya. Emily menatap cincin itu, lalu memandang Dimas. Matanya berair. Aku tahu hidup dengan aku akan penuh tantangan. Aku gak punya apa-apa. Tapi aku punya rasa percaya. Dan aku gak akan biarkan siapapun menyakitimu lagi. Emily menggenggam tangannya. Kita mulai dari sini, Dimas. Dari nol. Tapi bersama. Itu cukup buatku. Langit di atas mereka berubah ungu. Lampu landasan menyala. Sebuah pesawat melesat naik menuju cakrawala, membawa impian dan keberanian dari dua insan yang memilih percaya pada kebaikan. Namun, cerita mereka belum selesai. Karena di kejauhan, seseorang memperhatikan mereka dari balik kaca kokpit sebuah pesawat yang baru tiba. Seorang wanita tua berambut putih dengan tatapan tajam. Ia menatap Emily lama, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Jadi ini pilihanmu, Emily, pria itu. Wanita itu menatap sebuah foto lama di tangannya. Foto masa kecil Emily bersama dirinya. Ya, wanita itu adalah ibu kandung Emily. Seorang janda mantan perwira militer Amerika yang sangat konservatif dan penuh disiplin. Ia datang ke Indonesia untuk satu tujuan. Menghentikan cinta yang menurutnya tak layak bagi putrinya. 1 bulan setelah kejadian di bandara, Jakarta memasuki musim hujan. Langit kelabu menjadi latar dari kisah cinta yang terus diuji oleh jarak, perbedaan, dan masa lalu. Di sebuah kafe kecil di bilangan Kemayoran, Dimas duduk gugup. Di depannya,
Seorang wanita berambut perak menatapnya tajam. Aku tidak datang jauh-jauh dari Texas untuk melihat putriku hidup bersama kuli, ucap wanita itu. Suaranya datar namun menusuk seperti sembilu. Dimas menunduk. Tapi ia tak goyah. Saya mungkin cuma kuli. Tapi saya juga laki-laki yang mencintai Emily dengan seluruh hati saya. Wanita itu mengangkat alis. Cinta tidak cukup. Emily bisa dapat siapa saja. CEO, dokter, bahkan pejabat tinggi. Tapi dia pilih kamu? Itu konyol. Tepat saat itu, pintu kafe terbuka. Emily masuk. Wajahnya tegas. Ia mendekat dan berdiri di antara Dimas dan ibunya. Mom, katanya, pelan tapi tajam. Aku tidak butuh restu dari siapapun untuk mencintai seseorang. Aku mencintai Dimas bukan karena dia kaya, bukan karena statusnya. Tapi karena dia satu-satunya pria yang melihat aku sebagai manusia, bukan trofi. Ibunya menatap Emily, lalu menatap Dimas. Dia bisa saja meninggalkan aku waktu aku dihujat karena memperjuangkan kebenaran. Tapi dia tetap di sini, menopang aku. Bahkan ketika aku hampir dipecat karena membela dia, lanjut Emily. Dimas berdiri perlahan, lalu menghampiri sang ibu. Saya tidak akan pernah melarang Emily bertemu ibunya. Saya justru ingin mengenal ibu lebih dekat. Karena saya tahu, orang yang membesarkan perempuan sekuat Emily pasti adalah seseorang yang luar biasa. Suasana hening. Wanita itu menatapnya dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ia melihat lelaki di depannya bukan dari bajunya yang dekil, atau tangannya yang kasar, tapi dari matanya. Mata seorang pria yang siap melindungi perempuan yang paling ia cintai. Dan ia tahu, tak ada kekuatan di dunia yang bisa melawan cinta yang tulus. Pelan-pelan, sang ibu menghela napas panjang. Ia berdiri, memeluk Emily singkat lalu menepuk bahu Dimas. Buktikan kalau kau layak untuk dia. Jangan buat aku menyesal. Dimas mengangguk. Saya janji. Setahun kemudian, pernikahan mereka digelar sederhana di sebuah resort kecil di puncak. Hujan rintik-rintik membasahi dedaunan, seolah menjadi saksi bisu bahwa cinta tak pernah butuh pembenaran dari dunia. Di tengah para tamu, terlihat Mark yang kini telah berubah dan menjalani terapi anger manajemen. Ia datang diam-diam, duduk di bangku paling belakang, menatap mantan rivalnya kini berdiri gagah di altar. Tak ada dendam. Hanya pengakuan diam atas kemenangan cinta. Emily dan Dimas melangkah ke altar. Tak ada orkestra mewah. Tak ada balutan gaun megah. Hanya mereka berdua, tangan dalam tangan, menatap masa depan yang tak sempurna, tapi nyata. Karena cinta sejati bukan tentang kemewahan. Cinta sejati adalah tentang siapa yang tetap tinggal saat badai datang. Hikmah dari cerita ini. Kita hidup dalam dunia yang sering menilai dari tampilan luar. Dari jabatan, dari seragam, dari status sosial. Tapi sejatinya, nilai seorang manusia tidak diukur dari pekerjaan atau hartanya. Melainkan dari ketulusan, kejujuran, dan keberanian untuk mencintai tanpa pamrih. Cinta sejati bukan soal seberapa tinggi kita terbang. Tapi soal siapa yang rela berjalan kaki bersamamu. Bahkan ketika dunia merendahkan langkahmu. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kalian menyukai kisah ini, jangan lupa untuk klik like, tinggalkan komentar kalian di bawah, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terus percaya bahwa cinta sejati masih ada, bahkan di tempat yang paling tidak terduga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.